Oke, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Bukannya ada kata selain luar biasa ya kemarin ya? Apa ya? Semua bisa diatasi. Semua bisa diatasi. Wah, ini berarti ngomongnya harus sambil semangat ya. Semua bisa diatasi. Semua bisa diatasi. Oke, berarti sekali lagi ya. Shalom. Halo. Apa kabarnya hari ini? Semua bisa diatasi. Amin. Puji Semua Tuhan. bisa dilewati. Oh iya, ada tambah lagi, semua bisa dilewati ya. Saya sendiri lupa. Kacau ini ya. Oke, sebentar boleh kita bangkit berdiri, mungkin sekali lagi sapa kanan kirinya, katakan hal-hal yang membangun. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa hadir di tempat ini, amin. Kita bisa bersama-sama beribadah tempat ini. Dan sebelum itu, baiklah mari kita mulai ibadah kita sebelum doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bahkan Kau Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau hari ini Bapa mengucap syukur Tuhan. Pas seminggu ini Bapa Engkau selalu sertai kami Bapa. Engkau selalu bersama kami Bapa yang mendorong kami terus, yang mendidik kami terus, yang melindungi kami terus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Kau dalam kehidupan kami Bapa. Kami hari ini mau mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan yang Kau kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau Bapa, kami mau bawa hati kami kembali Bapa, bawa hati kami, pikiran kami Bapa kembali lurus dengan Engkau Tuhan, kembali fokus dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Boleh kita sama-sama kita ucap syukur sebentar, kita naikkan ucapan syukur kita. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita semua jangan ada yang jahit. Kita sama-sama berkata terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap atas setiap kekuatan yang Kau beri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kami sembah, kami mengucap Engkau kami lakukan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sama-sama kita naik kami. Katakan hanya Kau Tuhan penolong. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh berserah, sungguh percaya.
bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan Kau Tuhan. Dan hari ini Bapa, sebentar Tuhan kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau mengalami kesukacitaan, kesegaran yang baru Tuhan daripada-Mu Tuhan. Kau segarkan kembali Bapa pada hari ini Bapa. Kau terus hiburkan Bapa dalam firman kami rasa haus, rasa lapar akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang siap bersorak-sorai dan memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Siap bersorak-sorai, amin. Amin. Saya puji Tuhan. Amin. Amin.
benih yang bisa tumbuh dalam kehidupan kita dan bisa membagikan ke setiap orang. Terima kasih Bapak, kami hadir bersama-sama di sini Bapak. Kami mau kembali Bapak mengalami kepenuhan Engkau Tuhan. Kami mau kembali Bapak mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau kembali Bapak mengalami kehidupan dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah hari ini Bapak kami bisa membawa hati kami, pikiran kami Tuhan kembali fokus Bapak kepada Engkau Tuhan, kembali lain dengan Engkau Tuhan, kembali sejalan lurus dengan Engkau Tuhan. Dan jika hari ini Bapak posisi kami Tuhan, jika hari ini Bapak kami masih menjauh daripada Engkau Bapak, kami masih melakukan hal-hal yang tidak Engkau suka, kami masih suka memberontak dengan Engkau Tuhan, kami minta maaf Bapak. Hari ini Bapak kami meminta maaf ampun Tuhan pada Engkau Bapak. Kami minta Bapak Engkau tarik kami kembali Bapak, Engkau bawa kami kembali Bapak, sehingga kami bisa berjalan lurus dengan Engkau Tuhan, sejalan dengan Engkau Tuhan, dan tidak berbelok-belok Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan, Engkaulah penolong kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Boleh sama-sama kita katakan, Engkau yang kami puja Tuhan, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai
katakan sembah dan puji. Sembah dan puji murid tahu. Sembah dan puji murid tahu. Sembah dan puji murid tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan sembah. Sembah dan puji murid Inilah sembah kami, inilah pujian kami bagi Raja di atas segala Raja, bagi Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Tuhan dan Raja. dan puji murid tahu. Yesus Tuhan Adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak kami puji, layak kami sembah, layak kami tinggikan. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umat Tuhan. Dan jika Tuhan bertakhta, Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini. Jika sebentar Tuhan, kami rindu akan firman-Mu, mari Roh Kudus urapi kami, beri kami hikmat, pewahyuan, pengertian yang lebih dalam lagi akan firman-Mu. Kami haus akan firman Tuhan. Biar kebenaran-kebenaran daripada firman-Mu itu sungguh-sungguh memerdekakan hidup kami. Kami buka hati untuk pekerjaan firman dan pekerjaan Roh-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Kita semua yang siap bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Luar biasa, amin. Semua bisa diatasi, semua bisa dilewati. Walaupun situasi zaman sekarang ini gak mudah ya, tapi kita percaya Tuhan adalah Tuhan Immanuel yang beserta dengan kita. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kedatangan Kristus kembali. Temanya adalah kedatangan Kristus kembali. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Saya akan baca ayat pertama, nanti Bapak Ibu jemaat baca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-15. Berganti-gantian ya. Temanya adalah, perikopnya adalah kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ayat 1. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama denganmu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia,
sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Bapak Ibu jemaat, kalau kita lihat tema kita, kedatangan Kristus, ya, Dia akan kembali suatu saat nanti. Dan kedatangan Kristus itu adalah sesuatu hal yang pasti. Amin. Kedatangan Kristus itu adalah pengharapan yang besar bagi setiap orang-orang Kristen. Kedatangan Tuhan yang pasti ini, sekalipun waktunya tidak pernah kita ketahui dan kita tidak boleh menebak-nebak. Misalnya, nanti bulan September tahun 2030 Tuhan Yesus akan datang. Tuhan tidak pernah memberitahu kapan Dia datang. Ya. Tetapi walaupun Tuhan tidak memberitahu kapan waktunya, Tuhan memberikan tanda-tanda zaman yang menunjukkan bahwa kedatangannya sudah sangat singkat. Dan pengharapan yang besar yang kita nanti-nantikan ini juga harus menjadi sebuah keyakinan bagi setiap kita. Dengan begitu kita punya tujuan. Mengapa kita ada di bumi ini? Kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan supaya pada saat Yesus datang kembali ke dunia menjemput kita, kita sedang bekerja. Amin. Di ladang Tuhan. Jangan sampai waktu Yesus Kristus datang kedua kali, kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, tidak sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Maka kedatangan Tuhan itu akan menjadi sebuah jerat, ya. Akan menjadi sesuatu hal yang mengagetkan, mengejutkan bagi setiap kita. Tapi kalau kita tetap berada dalam kehendak dan rencana Tuhan, kedatangan Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang sangat penuh dengan sukacita bagi kita. Ya. Nah, jadi di sini mengapa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika tentang betapa pentingnya pemahaman tentang kedatangan Kristus yang akan datang kembali. Karena kenapa? Di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, ternyata ada beberapa jemaat di Tesalonika yang bingung, ya. Mereka gelisah hatinya. Mengapa mereka bingung dan gelisah? Karena mereka tidak punya pemahaman yang benar tentang kedatangan Kristus.
kembali. Dan waktu mereka bingung karena mereka punya pemikiran yang salah, pemikiran yang keliru tentang kedatangan Kristus, maka mereka menjadi orang-orang yang lemah imannya. Jadi kalau orang yang lemah iman itu, maka mereka biasanya itu dalam mengerti firman Tuhan atau memegang kebenaran firman Tuhan, mereka kadang-kadang bingung. Kadang-kadang mereka takut. Kadang-kadang mereka gelisah hatinya. Ya, jadi kita perlu betul-betul memahami tentang kedatangan Kristus yang pasti akan datang. Ya. Dan untuk itu kita harus punya sebuah pemahaman yang benar tentang kedatangan Tuhan, supaya kita tidak lemah iman. Sebab orang yang lemah imannya akan mudah untuk disesatkan. Ya, bahaya kalau kita sudah imannya lemah, kita gampang digoyang iman kita, digoyahkan iman kita, bahkan kita sangat mudah untuk disesatkan. Untuk itu kita perlu pemahaman yang benar tentang kedatangan Tuhan itu. Jadi salah satunya kita akan belajar. Pertanyaannya adalah masih dalam slide pertama. Apa yang akan terjadi sebelum Kristus kembali? Sebelum Kristus datang kembali menurut nats yang kita baca tadi. Nah, kita akan melihat akan ada fenomena-fenomena seperti apa yang akan muncul sebelum Kristus datang kedua kali atau datang kembali. Nah, pemahamannya begini. Ini supaya kita paham dulu sedikit lagi. Jadi gini, kedatangan Kristus kembali itu ada dua ya. Yang pertama pemahamannya itu pengangkatan. Itu adalah kedatangan Kristus bagi kita orang Kristen. Kita akan diangkat di awan-awan yang permai untuk bertemu dengan Kristus di angkasa. Ya, itu pengangkatan. Kemudian kedatangan Kristus kembali yang kedua ini, setelah terjadi pengangkatan, maka disitulah timbul masa aniaya besar, atau masa di mana antikris berkuasa atas bumi. Dan pada masa itu, setelah antikris berkuasa selama 7 tahun, barulah Yesus datang kedua kali. Untuk apa? Untuk menghakimi dunia ini, memisahkan antara orang yang jahat, menghakimi dunia. Itu kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kedatangan Kristus kembali yang pertama adalah pada waktu dia menjemput gerejanya. Ya, kita dijemput di atas awan-awan, itulah rapture, pengangkatan. Tapi juga setelah itu terjadi masa aniaya, barulah tiba di mana Yesus Kristus datang menyatakan diri, akulah Mesias, akulah Raja di atas segala raja, akulah Tuhan. Maka setiap lutut akan bertelut mengaku bahwa sungguh Yesus adalah juru selamat dunia. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sebelum Yesus datang kembali ada fenomena-fenomena yang muncul. Fenomena apa? Yang pertama, munculnya kesesatan. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Munculnya kesesatan. Di dalam ayat 1 dan di dalam ayat 2 yang saya akan baca sebentar ya, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, ya kan? Paulus katakan tentang berhimpunnya kita, terus diangkat di awan-awan. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi di dalam surat yang Paulus sampaikan kepada jemaat, itu surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika ini, Paulus mengingatkan tentang surat yang pertama yang dia sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Surat yang pertama itu yang dia tulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, bisa ditampilkan. Dikatakan begini, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada
waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kebangkitan orang mati. Ya, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah mati terlebih dahulu dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini yang Paulus ingatkan kepada jemaat. Jadi jangan bingung, jangan gelisah. Saya sudah sampaikan dalam surat yang pertama kepada kamu, jemaat di Tesalonika, mengingatkan engkau. Dan yang pasal yang kedua ini Paulus jelaskan lebih detail lagi mengenai pengangkatan, mengenai kedatangan Tuhan. Ya, jadi Paulus mengingatkan bahwa sebelum hal itu terjadi, maka Paulus katakan, jangan kamu bingung, karena harus ada dulu seorang pendurhaka. Ya. Dan kalau terjadi pengangkatan itu, jangan kamu pikir, oh itu apakah itu sudah terjadi? Karena beberapa jemaat di Tesalonika menganggap bahwa jangan-jangan Yesus sudah datang kembali. Kok kita nggak diberitahu? Ini kenapa Yesus datang lama, sedangkan kami menanti-nantikan kedatangan Yesus kembali. Kenapa belum datang-datang juga? Jadi ada berita hoax yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang kembali. Berdasarkan ilham roh, berdasarkan surat Paulus katakan kepada jemaat, jadi mereka memakai nama Paulus, mengatakan bahwa Yesus sudah datang. Ternyata belum. Jadi Paulus mengingatkan bahwa tandanya adalah bukan secepat itu Tuhan akan datang sekarang, tapi Paulus katakan harus muncul penyesatan dulu, baru Yesus akan datang. Ya, jadi poin pertama akan terjadi penyesatan. Pengajar-pengajar palsu semakin giat melakukan aksinya untuk menyesatkan banyak orang. Kita perhatikan di masa sekarang ini kan begitu banyak ya penyesatan terjadi di akhir zaman ini. Dan menjelang kedatangan Yesus, penyesatan akan semakin banyak. Nah, apa saja kalau kita perhatikan kira-kira apa saja ciri-ciri dari penyesatan? Ya, penyesat itu ciri-cirinya seperti apa? Supaya jemaat kita semua tahu. Ciri-cirinya adalah mereka mengakui sebagai utusan Allah yang khusus. Mereka bilang bahwa kami ini adalah utusan Allah dan kami mendapatkan pewahyuan baru. Tapi pewahyuannya ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka bilang, saya dapat pewahyuan baru. Ada yang bilang, ini di luar sistem. Saya dapat telepon dari Allah. Allah ngobrol sama saya seperti ngobrol pakai telepon. Nah, itu kan sudah ketahuan bahwa itu adalah dusta, penipuan. Atau dapat wahyu bahwa sayalah Mesias. Sebelum Tuhan menghakimi bumi, Tuhan memberikan pesan kepada saya untuk menyampaikan bahwa engkau harus mendengar apa yang aku firmankan. Seperti itu. Jadi mereka mendapatkan pewahyuan yang baru. Kemudian penyesatan juga terjadi melalui penafsiran firman Tuhan yang menyimpang. Ya, contohnya baru-baru ini kita tahu ada yang kita terus terang aja namanya Kristen progresif, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan satu-satunya jalan. Kita bisa ke sorga lewat jalan yang lain, gak harus lewat Yesus. Padahal Alkitab dengan jelas berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Kalau ada yang mengatakan ada jalan lain yang menyelamatkan, saya pastikan itu adalah penyesatan. Akan terjadi penyesatan. Mau pengajaran yang lain mirip-mirip, itu hanya kamuflase, tipuan. Tapi kalau dasar kebenaran ini disimpangkan, kita tahu itu adalah penyesatan.
Kemudian mengatakan bahwa Alkitab itu bukan salah satunya firman Allah. Masih banyak firman Allah yang lain. Tuhan gak bicara lewat Alkitab saja, karena di Alkitab itu ada perkataan dari Thomas, perkataan dari Petrus, perkataan dari Simon. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya sumber kebenaran. Hati-hati. Dia akan memutarbalikan kebenaran. Kita harus sungguh-sungguh memahami kebenaran itu. Ya, dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3 dan keempat. Mari kita lihat dahulu ayat ini. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Hati-hati. Di akhir zaman akan banyak orang tidak suka lagi dengan ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Hati-hati. Kalau kita cuma mau dengar firman yang enak-enak, kalau bicara soal berkat, amin. Saya percaya aku diberkati. Wah, saya percaya Tuhan pasti akan melakukan hal-hal besar, mujizat-mujizat. Tidak ada yang mustahil. Itu kebenaran, betul. Tapi kalau hal itu diutamakan sampai meniadakan yang disebut dengan penderitaan. Padahal Yesus bilang, kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku. Kalau hal itu ditiadakan, hati-hati. Hanya mengatakan bahwa oh di dalam Kristus, di dalam Tuhan, jalan kita adalah jalan yang penuh dengan berkat. Kita akan mengalami kemakmuran secara materi. Orang Kristen harus hidup dalam kemakmuran secara materi, tapi tidak berbicara tentang memikul salib, tentang hidup di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Itu adalah penyesalan. Ya, jadi mereka suka dengan ajaran-ajaran yang meninabobokan, ajaran-ajaran yang kalau terlalu ini firman terlalu keras, oh nggak boleh ini bukan firman Tuhan. Saya pengen dengar firman yang enak-enak aja, yang ringan-ringan aja. Nah, ini adalah sebuah penyesatan. Ya. Kemudian kita lihat slide-nya. Penyesatan selalu menggunakan cara-cara yang mirip, dibuat hampir sama agar tidak kelihatan sebagai hal yang palsu. Jadi penyesatan akan kelihatan antara mirip-miripnya itu ya. Jadi kita harus bisa bedakan mana yang asli, mana yang palsu. Dia akan buat dengan hal-hal yang membuat kita nggak tahu bahwa kita sedang disesatkan karena mirip dengan yang asli. Kemudian kita diminta untuk mewaspadai penyesatan itu. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika supaya waspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Karena kenapa saya katakan tadi, waktu kita menerima sebuah pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, di situ iman kita menjadi lemah. Dan waktu lemah, kita mudah untuk disesatkan. Jadi kita waspada. Dan langkah untuk waspada itu adalah tertanam di dalam kebenaran. Itu adalah kuncinya. Amin. Kita harus mengakar di dalam kebenaran. Sama seperti pohon. Pohon itu kalau seandainya diombak-ambingkan oleh angin, kalau angin kecil pohon masih tegak. Tapi kalau anginnya itu adalah angin puting beliung, angin besar, kalau pohon itu tidak mengakar dengan kuat, akarnya tidak kuat, begitu angin itu melanda, maka pohon itu juga akan roboh, runtuh. Akarnya harus diperkuat. Demikian juga kita harus memperkuat akar kita, yaitu firman Tuhan, kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Kalau ada sebuah kebenaran yang disampaikan, kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan. Betul? Kadang-kadang kebenaran itu membuat kita bisa, wah kok disampaikan nih terlalu
keras. Saya nggak bisa terima. Padahal itu sebuah kebenaran. Kebenaran itu menyakitkan di depan, tapi memberi hidup pada akhirnya. Amin. Tapi kalau bukan kebenaran, kelihatannya enak, kelihatannya mudah. Tapi setelah itu kita akan menanggung resiko yang sangat besar karena menolak kebenaran. Jadi di sini tertanam, Roh Kudus akan menolong untuk kita mengerti dan memahami kebenaran dari firman Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut. Kalau kita berpikir, wah kalau gitu gampang banget dong Pak kita disesatkan. Tidak perlu takut karena ada pribadi Roh Kudus. Amin. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus menyertai hidup kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam Roh Kudus, minta Roh Kudus memimpin langkah-langkah kita, menuntun langkah-langkah kita, kita akan mudah digoyang oleh iblis. Kita mudah untuk disesatkan. Biarlah kita lapar akan kebenaran. Karena di akhir zaman ini penyesatan begitu kuat. Kita akan terbukti apakah nanti saya di dalam jemaat gereja akan terbukti pada akhirnya mana yang tidak kuat dibangun bukan di atas dasar yang benar, dengan mereka yang dibangun tidak di atas kebenaran. Kalau tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh memahami kebenaran, mengenal kebenaran, kita mudah untuk disesatkan. Ya. Jadi di sini kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang 1 dikatakan begini. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini peringatan dari Yohanes. Paulus memperingatkan, Rasul Yohanes pun juga memperingatkan. Hati-hati, karena banyak nabi-nabi palsu akan muncul di akhir zaman. Mereka akan berusaha menyesatkan. Mereka sudah pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan orang-orang percaya. Ya, jangan sampai kita kehilangan mahkota yang Tuhan sudah siapkan oleh karena kita disesatkan dengan hal-hal yang salah. Jadi kita perlu untuk menguji setiap roh dan ajaran, apakah itu berasal dari Allah, berasal dari Tuhan, atau bukan berasal daripada Tuhan. Karena penyesatan itu pasti dan harus terjadi, kata Tuhan Yesus. Tetapi mereka yang melakukannya itu akan mendapatkan hukuman yang daripada Tuhan. Karena penyesatan itu adalah tanda dari akhir zaman. Oke, yang kedua. Yang kedua, munculnya kemurtadan. Di dalam ayat yang ketiga berkata begini, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Lihat, dikatakan jangan kamu disesatkan dengan berbagai macam cara. Karena iblis dan penyesat-penyesat akan menyesatkan dengan berbagai macam cara. Dengan cara yang kasar dan yang paling banyak adalah secara halus. Beda-beda tipis. Ya, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hal itu. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Kata murtad itu apostasia, berarti menjauh atau meninggalkan. Orang yang murtad adalah orang yang menjauh dari Tuhan, orang yang menjauh dari kebenaran, menjauh daripada iman, meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Ya, meninggalkan iman. Kemudian arti lain dari kata tersebut adalah pembelotan atau pemberontakan. Mereka menolak, membelot, memberontak kepada firman Tuhan. Waktu kebenaran disampaikan, mereka berontak, mereka nggak terima. Bicara soal kekudusan, mereka bilang, wah nggak bisa. Bicara tentang hidup untuk tidak menikmati keduniawian, kedagingan, mereka tolak. Mereka masih suka untuk hidup di dalam dosa. Itulah arti memberontak dan membelot dari firman Tuhan.
Kemudian mari kita lihat slide berikut. Karena beberapa alasan mereka itu membelot, mereka meninggalkan, mereka menjauh. Alasannya uang, betul? Oleh karena cinta akan uang, mereka memberontak dengan Tuhan. Gak bisa sembarangan, hati-hati. Uang ini bisa menjadi saingannya Tuhan. Zaman sekarang orang kalau pergi ke gereja suruh beribadah, itu sangat sulit, kadang-kadang gak mudah. Kalau bicara soal mau ada proyek besar nih, hari ini mau gak? Wah, itu nomor satu. Kalau perlu sebelum waktu ketemuan sudah hadir 1 jam sebelum. Tapi kalau bicara soal beribadah, datang ke gereja tepat waktu, kadang-kadang kita nggak tepat waktu. Padahal, jadi kita lebih mementingkan perkara-perkara yang kelihatan. Padahal perkara-perkara ibadah, perkara-perkara rohani itu adalah sifatnya nggak kelihatan, tapi kekal, abadi selama-lamanya. Ya, masalah uang. Alasannya jabatan. Banyak kan orang karena punya, kalau mau dapat jabatan yang tinggi, mereka harus meninggalkan iman mereka, menjual iman mereka. Terus pasangan hidup itu juga bisa. Ya, mau menikah karena beda keyakinan, harus satu keyakinan, pindah agama. Masalah yang lain, hobi juga bisa. Keluarga juga bisa mengutamakan hal-hal lebih daripada cinta kita kepada Tuhan. Jadi dan lain sebagainya. Orang-orang yang pergi meninggalkan kebenaran itu artinya orang-orang yang akan menuju kepada kemurtatan. Contohnya Yudas Iskariot, betul? Dia termasuk dari 12 murid Yesus. Hati-hati. Dari 12 murid, 1 bisa menjadi pengkhianat. Di dalam gereja, hati-hati jangan sampai kita jadi bagian yang mengkhianati Tuhan, meninggalkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak menganggap lagi Tuhan itu adalah sesuatu hal yang kita butuhkan, yang penting. Kita menganggap ibadah itu hanya sekedar rutinitas. Padahal di dalam kekristenan Tuhan itu bicara soal hubungan dengan kita. Amin. Bukan kegiatan rohani, bukan rutinitas agamawi dalam setiap kegiatan-kegiatan rohani. Enggak. Tuhan mau supaya kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita kenal dengan Tuhan. Buat apa kita rajin beribadah, tapi kita tidak kenal hatinya Tuhan, tidak kenal kebenaran. Kita hanya rutinitas dalam kegiatan-kegiatan rohani yang malah menjauhkan iman kita kepada Tuhan. Demas di dalam 1 Timotius 4 ayat 10 kita lihat. Ini juga seorang murid Kristus. 1 Timotius 4 ayat 10 dikatakan dalam firman Tuhan. Kita lihat 1 Timotius 4 ayat 2 Timotius 4 ayat 10 sorry. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Demas seorang murid Kristus mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Padahal dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 7. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi orang tidak lagi memegang imannya sebagai sesuatu hal yang penting, bahkan sesuatu hal yang layak untuk dipertahankan. Mereka membiarkan kelemahan iman menjadi hal yang biasa. Udah gak lagi berapi-api di dalam Tuhan. Udah kehilangan kasih yang mula-mula, padahal Tuhan bilang
bertobatlah. Amin. Kalau kamu kehilangan kasih yang mula-mula kamu sedang menuju kepada kejatuhan yang sangat dalam. Oke, slide-nya. Jadi di sini kita lihat bahwa kita harus sungguh-sungguh mempertahankan iman kita. Matius 13 ayat 20 dan 21. Matius 13 ayat 20 dan 21. Ada penabur, ya perumpamaan tentang penabur. Ada 4 jenis tanah. Langsung yang kedua dikatakan benih. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi benih yang tertanam di batu-batu. Kalau benih di pinggir jalan itu langsung diambil ditangkap oleh burung sehingga tidak diselamatkan. Orang yang cuma mendengar firman tapi tidak tertanam. Tapi yang kedua dikatakan benih yang tertanam di batu-batu tidak mengakar, tidak berakar dan hanya sebentar. Waktu firman itu dalam hidup kita, yang kita percaya, yang kita dengar itu diuji, kita mengalami penindasan oleh firman, mengalami penganiayaan karena firman yang kita pegang itu, yang kita dengar itu, kita kecewa oleh karena godaan kita, lemah imannya, kita akhirnya bisa menjadi orang yang murtad. Hati-hati jemaat Tuhan. Yang Tuhan inginkan bukan benih yang tertanam di batu-batu, bukan juga benih yang tertanam di yang ketiga di mana? Di jerami. Yang pertama di pinggir jalan, kedua di batu-batu. Terus yang ketiga coba di ayat 22 supaya kita nggak salah ya. Jangan tertanam di tanah yang ada yang hafal, jadi lupa. Di semak duri. Semak duri. Itu juga firman itu juga akan hilang, ya. Karena penindasan, penganiayaan, karena kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan memimpin firman sehingga tidak berbuah. Yang keempat, firman itu harus sampai tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. 30, 60 atau 100 kali lipat. Jadi di sini ya, kita lihat supaya kita tidak murtad, kita harus sungguh-sungguh menyadari setiap firman itu adalah firman yang hidup. Kalau kita dengar firman, jangan anggap lalu firman Tuhan. Amin. Perhatikan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, munculnya roh antikristus. Ya, di dalam ayat 3 dan 4, saya baca ayat 4. Haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, tolong ditampilkan ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 18, ini dasarnya ya. 2 ayat 18, 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Roh antikristus sedang bekerja di akhir zaman ini. Sampai munculnya sang antikristus itu sendiri, seorang pribadi yang disebut sebagai si pendurhaka itu, yang akan menyatakan di bait Allah bahwa dirinya adalah Allah. Itu yang disebut dengan antikris. Di zaman dahulu orang menganggap seperti contohnya Antiochus Epiphanes, kemudian dulu juga ada Kaisar Nero. Itu seperti mereka sebut sebagai antikris, kan mereka bunuh orang-orang Kristen. Kemudian siapa lagi sempat mereka sebut Hitler.
sebagai mereka sebut sebagai antikris. Tapi itu adalah roh antikristus yang bekerja kepada orang-orang itu. Dan zaman sekarang ada prediksi-prediksi karena menjelang kedatangan Tuhan kan akan muncul nanti pribadi antikris yang akan memerintah seluruh dunia. Ada yang memperkirakan pribadi ini hanya prediksi. Misalnya Donald Trump ini hanya sebagai jalan pembuka untuk pribadi antikris akan muncul. Ya, kalau kita perhatikan di YouTube banyak ya. Tapi kita tidak akan pernah tahu karena kenapa? Kita akan diangkat di awan-awan. Amin. Kenapa antikris itu belum muncul? Karena di Alkitab katakan ada yang menahannya. Siapa yang menahannya? Selain Tuhan, tapi tentunya siapa yang menahan? Orang Kristen. Amin. Sehingga pribadi itu belum muncul. Karena kita sebagai orang Kristen adalah terang. Kita adalah garam bagi dunia. Kita masih bisa berdoa untuk membuat bumi ini, membuat wilayah di sekitar kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dipenuhi dengan supaya kehendak Tuhan terjadi. Kita masih bisa menahan. Tapi waktu pengangkatan terjadi, orang-orang Kristen diangkat. Yang tinggal adalah mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Ada orang Kristen di situ yang tidak terangkat karena kenapa? KTP-nya Kristen, imannya nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka akan mengalami aniaya besar, dan disitulah muncul sang antikris karena tidak ada yang dapat menahannya untuk memerintah dunia ini. Jadi selama orang Kristen belum diangkat, kita masih bisa menahan. Alkitab katakan masih bisa menahan sampai kita diangkat, Roh Kudus diangkat, maka disitulah antikris akan berkuasa. Ya, jadi di sini kita lihat slide-nya. Tanda lain adalah akan muncul seorang antikris, manusia durhaka yang akan menuntut dirinya disembah sebagai Allah. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 disebutkan juga bahwa sejak lama telah muncul banyak antikris, yaitu orang-orang yang menolak percaya kepada Kristus. Tadi saya sudah sampaikan. Mengingat masa-masa sulit ini, tidak hal lain yang kita bisa lakukan kecuali memperteguh iman, percaya, dan pengenalan kepada Kristus. Amin. Slide berikut. Melihat hal tersebut, lantas apa sikap kita orang percaya? Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Lihat begini, kita ini kan sudah dikuduskan, amin, oleh darah Kristus. Secara posisi, ini secara posisi kita sudah dikuduskan oleh darahnya. Tapi setelah kita posisinya kudus di hadapan Tuhan, maka hari-hari kita, kehidupan kita harus terus hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Tidak berhenti sampai posisi kita kudus di hadapan Tuhan terus selesai. Kita mau berbuat semena-mena karena kita sudah dikuduskan, kita sudah diampuni dosanya, jadi menganggap dosa itu hal yang remeh. Enggak. Amin. Kita harus hidup dalam kekudusan setelah dikuduskan. Kemudian hidup dalam kebenaran. Secara posisi kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Tapi setelah itu enggak cukup. Kita juga harus hidup di dalam kebenaran. Ya. Berpegang teguh pada kebenaran yang telah kita terima selama ini. Banyak orang di akhir zaman ini akan menganggap bahwa kita sudah kudus, kita sudah dibenarkan, itu sudah bagiannya Tuhan, bagian kita sudah, kita nggak perlu lagi hidup di dalam kekudusan, karena kekudusan itu tidak bisa diupayakan. Betul, dari Tuhan, Tuhan sudah kuduskan, tapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita terus hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, melihat Allah. Dan kita harus terus hidup di dalam kebenaran. Karena orang yang menolak kebenaran. Coba kita lihat nih ayat terakhir, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 dan 10. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Nanti antikris akan menyatakan mujizat yang luar biasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu.
dan dengan rupa-rupa tipu daya yang jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Mengapa mereka bisa binasa? Mengapa mereka bisa tertipu oleh si antikris ini? Karena mereka tidak menerima kebenaran. Mereka menolak kebenaran dan tidak mengasihi kebenaran. Padahal kebenaran itulah yang menyelamatkan mereka. Siapa kebenaran itu? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mereka yang tidak fokus kepada Yesus, mereka yang tidak hidup dalam kebenaran seperti yang Yesus ajarkan, yang tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran, mereka dikatakan orang-orang yang harus binasa. Mereka akan tertipu oleh antikris. Antikris akan mengatakan kamu harus dicap misalnya, ditandai sebagai milik dengan cara yang penuh dengan tipu muslihat. Mereka nggak tahu kebenaran karena tidak menerima kebenaran, tidak mengasihi kebenaran. Mereka nggak menolak, mereka bilang, oh ya, bagus deh ini untuk mempermudah segala sesuatu. Kalau kita tahu kebenaran, kita bilang enggak, kita tidak mau menerima tanda binatang. Tapi mereka yang menolak, mereka yang tidak menerima kebenaran, mereka dicap sebagai milik antikris. Ya, oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Karena di akhir zaman, iblis akan berusaha menggoyahkan iman percaya kita dengan cara-cara yang halus untuk kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih buat firman. Kami mau terus belajar, Tuhan, bahwa Tuhan pasti datang kedua kali. Tuhan pasti datang untuk menjemput kami, umat-Mu, Tuhan. Kami sangat merindukan waktu-waktu ini. Di tengah dunia yang semakin kacau, di tengah ekonomi yang semakin sulit, di tengah penderitaan manusia yang begitu banyak penderitaan yang berat, Tuhan. Kami sedang menantikan kedatangan Tuhan yang akan menjemput kami untuk kami boleh tinggal di sorga. Kami mendapatkan upah yang kekal di sorga yang Tuhan sediakan oleh kami. Oleh sebab itu, ajar kami, Tuhan, untuk menetapkan hati kami, untuk memilih hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, mempertahankan iman percaya kami, dan tetap setia sampai pada akhir. Oleh sebab itu, Tuhan, biarlah melalui pujian ini, Tuhan menteraikan umat Tuhan. Melalui pujian yang kami naikkan, inilah pengakuan iman percaya kami. Kami mau tetap memilih untuk setia di tengah aniaya akan firman Tuhan, di tengah penindasan oleh karena firman Tuhan. Kami melihat situasi yang terjadi di Kongo, Tuhan, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, Tuhan. Oleh karena mereka mempertahankan iman mereka, mereka harus mengalami aniaya. Tapi biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingin. Ku tetapkan hati untuk percaya, hati untuk
lagi, kita nyanyikan lagi. Haleluya. Ada saatnya yang ku alami Tuhan, tak seperti yang seringkali Tuhan kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, tapi kami mau memilih Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan. Ya, ada saatnya, saatnya yang ku hadap seringkali aku tak mengerti. Ku membeli, amin. Kami mau percaya dan setia untuk tetap setia sampai akhir Tuhan, sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, umur hidupku. Ini pengakuan kami Tuhan, haleluya. Sampai ku menutup mata, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Katakan sekali lagi, sampai akhir di hidup kami Tuhan, sampai akhir di hidup kami tetap mau menyembah Engkau, bukan tetap menyembah-Mu, melayanimu seumur hidup kami, seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Berikan kembali bagi saya persilakan. Terima kasih Pak Gembala atas firman-Nya. Dan sebentar mari kita siapkan persembahan kita memberikan bagi Tuhan, dan juga mari kita satukan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah belajar Tuhan hari ini Bapa, tentang kesetiaan Bapa kepada Engkau Bapa. Engkau terus tuntun kami Tuhan, Engkau terus tarik kami Tuhan, dorong kami Tuhan untuk selalu setia Bapa kepada Engkau Bapa. Bahkan setia dari perkara-perkara kecil dalam firman kami Tuhan, setia pada Engkau Bapa, sehingga Engkau mendapati kami Tuhan adalah sebagai hamba-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami memberikan sedikit persembahan Bapa kepada Engkau Tuhan. Engkau berkati persembahan ini Bapa, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Bisa kalian bertugas sama-sama kita kembalikan.
Ibadah yang boleh berjalan sampai dengan akhirnya Tuhan. Kami percaya setiap persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau yang memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan Tuhan yang terus memberkati setiap kami, buat kepada kami sebagai jemaat Tuhan jadi hamba-hamba-Mu yang setia, hamba-hamba yang tetap percaya untuk menjalani hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Jika kami akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini, Tuhan yang terus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Bagi mereka yang tidak hadir, Tuhan juga melawat mereka sehingga pada minggu depan mereka juga boleh hadir beribadah bersama dengan kami. Kami teringat Tuhan juga bagi bangsa negeri kami di tengah situasi yang sedang begitu tidak menentu, tidak ada kepastian Tuhan. Tapi kami senantiasa berdoa bagi negeri kami tercinta. Berkati Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming. Berkati setiap pemimpin pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Berkati mereka Tuhan. Buat mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang membuat bangsa ini sejahtera dengan segala keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang benar. Sebab bagian kami adalah mendoakan para pemimpin-pemimpin kami. Kami percaya Engkau sedang merubah segala sesuatu di dalam bangsa ini Tuhan. Sehingga mereka yang melakukan korupsi Tuhan, mereka sedang ditindak dengan tegas oleh pemerintah. Tuhan berkati Tuhan. Sehingga melalui hal-hal yang terjadi ini, kami percaya perlindungan Tuhan tetap ada atas Indonesia. Shalom Tuhan turun atas Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara yang diberkati, negara yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini, mari kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, umat pilihan Tuhan, arahkan hati dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, yang akan membuat kita senantiasa tidak kedapatan bercacat celah. Umat Tuhan yang kudus, yang siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, sehingga kita akan diangkat di awan-awan yang permai bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Segala janji-janji berkat bagi setiap kita ini kita terima, dan setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan ini, kita bersama-sama katakan amin.